SMA ya. Kalau SMK memang beda ya. Dulu Ditmenjur ya. Sekarang Direktorat Pendidikan Kejuruan. Dulu Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Sekarang sudah dirubah ya. Jadi saya banyak tahu persis ya bagaimana penataran pada waktu yang disebut dengan PKG ya. Mungkin Bu Teti tahulah bagaimana PKG. Yang sekarang lahir dengan kelompok-kelompok bidang studi MGMP ya. Dulu saya termasuk perintis itu bagaimana supaya guru-guru terus meningkatkan kompetensi ya dengan terus-menerus berkomunikasi sehingga kompetensi yang selalu didengung-dengungkan itu bisa kita capai gitu kan ya. Ya mudah-mudahan saya pikir hari ini juga masih berlangsung MGMP ya. Itu sangat penting ya. Hanya memang ya sebaiknya MGMP itu apakah misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, nah ada refreshing ya, dalam arti kita mengundang para ahli, balik ahli media kan. Di kementerian tuh ada ya, pusat media, kemudian ahli misalnya IT gitu kan ya. Jadi paling tidak ya semacam pengajian lah gitu kan ya. Jadi baiknya MGMP itu pengajian itu bukan hanya hal agama ya Pak Imam. Jadi kita mengaji juga masalah Pak Imam ahli IT. Coba misalnya kita semacam dicas lah itu kan. Sehingga kita akan terus-menerus update ya pengetahuan kita. Jadi walaupun prinsip MGMP dari kita untuk kita ya, tapi mungkin suatu saat kita datangkanlah ahli ya, baik praktisi maupun ya mungkin orang yang bergerak di bidang itu ya, untuk saling sharing. Assalamualaikum Prof, maaf. Salam Bu Teti, nggak apa-apa ini baru omong-omong. Iya maaf Prof, ini sinyalnya jelek. Di rumah Iya maaf ya Prof. Di rumah, belum ke sekolah. Iya di rumah disuruh ke sekolah, cuman di sekolah sinyalnya kurang bagus. Oh, iya. Barusan lagi cari-cari sinyal. Alhamdulillah udah bisa. Ya, dari tadi susah sekali. Sehat-sehat ya, Bu Prof, Teti ya. silahkan mangga Prof. Selamat Idul Fitri ya, tadi udah dimulai. Nah, sesuai dengan acara kita hari ini, saya barusan cerita bahwa tentang ya bagaimana ke depan ya, dari evaluasi kita 2 hari peer teaching yang lalu, penampilan Bapak Ibu luar biasa ya. Saya berharap tadinya tadi kan minggu depan kan kita akan PPL ya, sehingga pada waktu PPL itu ya tunjukkanlah kehebatan Bapak Ibu ya dengan interaktif ya dan progresif ya, inovatif, punya tipsnya banyak ya Pak Imam ya. Siap Prof. Bu Ertiana ini banyak ya yang bisa kita kerahkan lah kemampuan kita, sehingga paling tidak PPG ini pembiasaan atau mungkin semacam kalau air itu untuk lebih membuat aliran tuh lebih deras ya Pak Yasir ya, Bu Idah ya. Jadi dengan PPG kita berapa minggu ini diharapkan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadikan kita sebagai pendidik yang profesional ya, karena memang kita harus guru yang profesional, itu akan tumbuh gitu kan ya. Jadi akan terbiasa ya. Tidak lagi hanya sekedar kita menggugurkan tugas ya. Sehingga ya kalau selama ini ya mungkin kita pokoknya mengajar gitu kan ya. Makanya istilah saya itu bagaimana mulai setelah PPG ini kita membiasakan diri melaksanakan tugas profesional itu dengan hati ya. Jadi dengan hati. Kalau dengan hati itu artinya kita dengan ikhlas ya, sehingga semua itu enak ya. Apalagi kita tidak dikejar tayang ya, dalam arti kata pokok-pokok bahasan yang memang sangat banyak ya. Kita tahu bahwa dalam kurikulum ada cakupan dan urutan ya, scope dan sequence ya, scope dan sequence ya, itu memang ya itulah kurikulum yang kadang-kadang kalau kita ingin puas sepertinya seluruh materi harus kita berikan. Nah ini kan, sehingga tidak mendalam ya, tidak bisa memberikan pembelajaran. Padahal semestinya ilmu itu kita bisa cari aspek-aspek yang esensial. Makanya dulu
Saya waktu di kementerian itu artinya sudah lama sekali ya dirancang. Bagaimana melahirkan masalah-masalah esensial. Jadi kalau kita sekarang problem based learning ya, Bu Teti kan sudah menjelaskan bagaimana kita mencari masalah-masalah esensial dalam pembelajaran, pertama dalam konten yang kita ajarkan ya. Sebab nggak mungkin ilmu yang luas yang sedemikian banyak akan kita ramu disampaikan dalam kelas. Seperti kita menggarami laut, nggak mungkin lah ya. Sehingga, nah itulah ya, peran guru yang profesional itu dia harus mampu untuk memilih ya, mana masalah-masalah yang esensial, yang dari masalah yang esensial itu akan bisa dikembangkan untuk seluruh masalah yang nanti akan timbul dalam kehidupannya. Ini sebenarnya yang paling penting ya, yang perlu kita tanamkan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan hal-hal yang mungkin sunnahnya, tapi yang wajibnya, yang esensinya ya. Hal-hal yang pokok, yang mendasar ya, yang secara filosofis itu akan memberikan suatu dampak yang luas. Nah kira-kira gitulah kalau secara ininya mah, secara ilmiahnya ya. Sehingga disinilah Bapak Ibu ya sebagai ahli ya, karena kita semua sudah sarjana ya, yang mampu untuk memilih tadi kan ya. Makanya topik-topik esensial atau essential problem ya, dalam pembelajaran itu penting ya. Jadi dari sekian banyak misalnya materi, kita 16 minggu misalnya kan ya, 16 pertemuan atau mungkin kalau seminggu 2 kali ada 32 kali pertemuan. Nah ini yang mesti kita pilih betul kan, sehingga bagaimana kalau dalam Islam itu memberikan pembelajaran yang bermakna, meaning of teaching ya. Jadi kebermaknaan dari pembelajaran itu yang mesti kita cari, sehingga para peserta didik kita ya, dengan kita berikan hal-hal yang esensial yang mendasar itu akan bisa mereka kembangkan sendiri gitu kan ya. Jadi kalau seperti pohon kita ajarkan tuh batangnya yang memang betul-betul pokok, nanti dia bisa mengembangkan cabang-cabangnya. Jadi kalau dia pergi ke hutan, oh dia sudah tahu ini namanya pohon mahoni gitu kan ya. Tapi misalnya prinsipnya kita mengajarkan tentang pohon, tumbuh-tumbuhan. Nah ini yang perlu kita biasakan ya, sehingga betul-betul pembelajaran kita itu bermakna ya, betul-betul memberikan suatu pembelajaran yang bisa merangsang ya. Makanya kan harus inspiratif kan ya. Guru harus menjadi inspirator kan ya. Itu dalam Merdeka Belajar kan. Guru harus menjadi inovator kan ya. Harus menjadi apa namanya itu transformator. Jadi banyak sekali kan yang peran guru kan. Termasuk mungkin sekali-sekali jadi provokator kan. Perlu itu Pak Imam ya. Siap bro. Supaya mereka bisa ini ya. Ada untuk lebih giat belajar itu. Motivator lah kan. Stimulator, itu banyak lah ya peran-peran guru yang dalam konsep learning ya, pembelajaran itu memang sudah dikembangkan sejak kurikulum 1975 ya. Hanya sekarang mungkin kita harus fokus pada actionnya ya. Bagaimana student active learning ya, SAL dulu ya, CBSA, bayangkanlah sudah 75 itu mungkin ada yang belum lahir tahun 75 itu sudah dikenal tuh SAL, Student Active Learning, CBSA, Jol Budak Sina Anteng. Tahu nggak Pak Imam Maria? belum Jol Pak. Budak Sina Anteng. Jadi karena budaknya muridnya harus aktif ya, Gurunya anteng. gurunya anteng di ruang guru gitu kan. Jadi muridnya suruh belajar sendiri, jadi bukan CBSA ya. Jadi banyak sekali dulu tuh istilah-istilah plesetan ya. CBSA, oh di mana-mana kurikulum 75 ya. Di Jawa Barat pernah di Cianjur ya. Di SD saya beberapa kali membawa mahasiswa ke sana ya. Karena waktu itu saya mengajar tentang metodologi ya pembelajaran. Kita pergilah ke Cianjur sana. Melihat bagaimana proyek dari kementerian tentang SD yang CBSA. Jadi dirancang kelasnya juga berbeda Bapak Ibu ya. Yang dia kelasnya itu tidak permanen ya, seperti mahasiswa lah ya, dia pakai bangku dan kursi ya, tapi bangkunya itu sendiri-sendiri, ada yang segitiga ya, ada pokoknya bisa dia mandiri dan bisa dia pecah-pecah gitu kan. Jadi
Nah itulah, malah saya melihat ya memang itu bagus dulu ya. Proyek CBSA namanya. Itu tahun 80 berapa kan ya. Dan itu beberapa kali, berapa tahun uji coba proyek dari kementerian. Namanya proyek CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Ya. Sehingga di waktu itu ya, anak SD yang dia sudah bisa berargumentasi dengan luar biasa gitu kan ya. Jadi contoh misalnya guru biologi gitu kan, yang saya lihat dia mengajarkan, dia lihat di kebun sekitar sekolah kenapa pohon yang ini cepat bertumbuh kembang, yang ini tidak. Itu dicari oleh mereka jawabannya, nanti diskusi di kelas. Dan banyaklah misalnya untuk masalah-masalah ekonomi, gitu kan ya. Hanya memang, nah terus terang saja waktu itu IT masih sangat ini Pak, Pak Imam. Waduh, saya jadi dosen muda tahun 80-an tuh IT aja masih cobol gitu. Kita mungkin tahu Pak, cobol ya, masih apalah ya model. Wah pokoknya masih inilah ya. Masih model disket kan ya, ada disket dulu kan ya. Jadi itu tahun 80-an, bayangkanlah itu ya. Komputer masih langka. Saya pernah kursus komputer, cara pengenalan program apa dulu ya. Lupa lagi lah ya. Tapi artinya memang belum banyak lah ya. Nah sehingga waktu itu ya, walaupun dengan model tradisional, tapi terlihat ya hasilnya. Karena memang murid SD yang dia bisa berdiskusi, berargumentasi gitu kan. Wah, itu saya senang juga lihatnya. Ya. Nggak tahu sekarang mereka itu jadinya gimana ya. Mungkin pada sudah tahun 85 ya mungkin sudah dewasa-dewasa ya. Iya. Saya tidak bisa dimonitor gimana mereka itu sekarang itu ya. Baik dari segi misalnya perilakunya ya, knowledge-nya gitu kan ya. Mereka betul-betul luar biasa gitu kan ya. Hanya memang proyek itu hilang tanpa kesan gitu kan ya. Di kita kan biasa begitu ya. Proyek hangat ya, suka hangat-hangat apalah gitu yang keluar dari Ayam. Saya nggak tega nyebutnya Pak Imam. Jadi biasa di kita. Tapi itu dalam prosesnya dalam 4-5 tahun tuh wah, saya sampai 3 kali saya setiap tahun saya wah luar biasa kan gitu kan. Dia untuk mendorong siswa supaya betul-betul aktif gitu kan ya. Nah ini yang mungkin ya kalau dilihat sekarang sekali lagi nggak tahu mereka itu gimana. Semestinya harus bagus ya. Contohnya dulu ada proyek PPSP ya dengan sekolah pembangunan namanya dulu kan. Ada di 10 IKIP ya, dulu itu. Lama itu ya. Dari SD sampai SMA ya. Model pembelajaran dengan modul juga sama ya. Artinya untuk kalau sekarang tuh model apa sih percepatan tuh Bu Titi istilahnya? Akselerasi. Akselerasi itu kan, akselerasi. Sudah dari dulu itu. Sudah dari dulu. Cuman suka kembang kempes gitu kan. Jadi berhenti, hilang. Akhirnya dianggap sekarang seperti baru. Sebenarnya enggak. Karena memang kurikulum 75 itu dasarnya memang dilahirkan oleh para ilmuwan yang tamatan Amerika ya, yang di Amerika sudah lama ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang seperti saya cerita dari awal, bagaimana Amerika bisa memajukan pendidikannya, karena adanya sinergitas antara ilmuwan, pendidik, dan seluruh ahli bidang ilmu. Dan mereka berpikir bersama-sama, tidak parsial. Sehingga melahirkan satu bentuk model pemikiran, model pembelajaran yang hebat itu kan ya. Di kita suka parsial kan ya. Tiba-tiba bisa keluar aturan ini tanpa melibatkan misalnya praktisi. Sehingga ya tidak integratif gitu kan ya. Dan kebetulan apalagi zaman Orde Baru gitu kan ya. Itu memang pendidikan tidak menjadi prioritas ya, sehingga jalan di tempat gitu kan ya. Kita lebih pilihan pada pembangunan ekonomi. Sementara kalau kita melihat dalam banyak teori di berbagai negara ya. Negara itu maju karena human development ya. Membangun manusia. Jepang maju dia membangun manusia. Korea termasuk juga negara-negara barat ya. Itu saja sebenarnya kita 35 tahun ketinggalannya karena memang fokus pendidikan kita dulu ya tidak begitu pusat perhatian ya, tidak menjadi prioritas ya. Tapi ya sekarang baru ya dengan anggaran pendidikan 20% semestinya kan bisa lebih bagus pendidikan kita. Tapi kelihatannya ya masih begitu. Datang menteri baru 2020 ya merubah dengan sistem ini. Kita juga nggak tahu ya.
bagaimana ke depannya. Apalagi sekarang misalnya dengan konsep Merdeka Belajar, kampus merdeka, sekolah merdeka, gitu kan ya. Ini hal yang memang konsep yang memang sudah dulu dikembangkan ya. Sehingga bagaimana sekarang mengemasnya lebih baik sebenarnya gitu, karena sudah pada pintar ya, teknologi banyak, itu sebenarnya kan lebih gampang secara teorinya, tapi prakteknya wallahu alam bisawab. Itu mungkin Bu Teti ya, jadi sesuai dengan jadwal, mangga mungkin Pak Asep apa yang mesti kita lakukan ya. Kita mungkin masih mereview ya Pak Asep ya. Atau Betul, Prof. Masih review sampai dengan hari Sabtu ya. Ya, jadi kita melihat dari yang kemarin itu Bu Teti ya, dari yang penampilan 2 hari itu kan mungkin apa namanya itu ya, dikaji ya. Iya, dikasih motivasi lagi ya, Prof. Ya, Bu Teti ya, di mendalam dari masing-masing. Nah, silakan mau bergilir lagi, ini kan ada Kamis, Jumat, Sabtu, ada 3 hari ini kita ya untuk melihat kembali, sehingga saya berharap PPL itu betul-betul mantap tadi Pak Imam ya, mantap. Siap, Prof. Bisa lebih lebih aktif ya, Prof. Lebih aktif dan juga sudah istilahnya itu Bu, harus mendarah daging. Harus mendarah daging, betul. Harus menjiwai mungkin ya, Prof ya. Harus membudaya lah kalau membudaya. Iya, membudaya gitu kan. Jadi bahwa kita mau ngajarin begitu hebat tuh. Iya, betul, Prof. Jadi hebat, Pak Yasir ya, Bu Ida ya. Bu Iya, Bu Hertiana, Suwiro, ya, semangat Bu tuh, Bu Nur, Ade, semua sudah harus semua, Bu menjadi Yuyun, Bu guru Yuyun, yang memang Bu Nur, sudah terbudaya. Bu Nimas ya. Bu ini Bu Hertiana, walaupun nyari sinyal sampai ke gunung-gunung ya. Iya. Sekarang lagi nyari sinyal nggak Bu Hertiana? Enggak, Bu, Sudah ada alhamdulillah sekarang. pagi-pagi. Tadi sudah hadir Bu Bisa Hertiana. teratasi, Prof. Cuma namanya belum bisa diperbaiki Bu. Iya. Iya, betul. Minta bantuan Pokoknya Pak luar Imam biasa. Siap, Prof. Iya. Jadi itu mungkin Bu, jadi silakan kita bedah, kita bongkar, istilahnya itu, wah gimana lah caranya itu, yang lebih mendalam untuk bisa membuat RPP kita itu lebih bagus, lebih mendorong untuk interaktif. Jadi kita selama 3 hari ini coba kita masing-masing mungkin secara pribadi, nanti terapa mau misalnya berurutan kembali, ya paling tidak membiasakan itu, seperti yang kita kan sudah protapnya pembukaan itu gimana sih yang bagus kan ya. Inti itu gimana dulu, seperti yang masih kita harus per menit ya. Coba nanti mungkin Bu Teti saya usul ada yang semacam observer di dalam model lesson study Bu ya, yang dulu pernah dikembangkan ya. Mungkin SMK 1 pernah kebagian Bu waktu zaman RK Wali Kota itu kan, bukan Pak Sarkasi dulu ya. Iya, tapi pernah Prof ada. Tapi enggak itu ya. Kemarin waktu ini dosen masuk sekolah, kebetulan saya yang diteliti. Oh iya, betul. Ya, saya langsung menghasilkan jurnal itu. Iya, saya iya, ditarik ke sana ke sini. Tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, pengalaman buat jadi listen study. Ya, maksud saya begini. Ya, bahwa dalam pembelajaran itu ya kita kan punya 90 menit. Iya, betul. Bagaimana kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu itu, sehingga kalau sekarang misalnya mungkin bisa dimulai Bu Eti ya. Kita kan punya misalnya 25 menit nanti atau misalnya berapalah ya. Nanti PPL berapa menit itu kebagiannya Pak Asep per orang? Mungkin hampir sama. Hampir sama, Prof. Pembagian. Jadi gini, maksudnya gini Bu Teti. kan ya. Lagi PPL itu, Prof, mereka itu berhadapan dengan siswanya mungkin ya Pak. Nah, sekarang gini. Ya, dengan betul, siswa. betul. Yang bisa diambil itu si siswa ya. Saya yakin kalau dengan siswa teman-teman jago-jago. Jago. Nah, jadi begini sekarang Bu. Keren. Cuman dalam 3 hari ini ya, hari ini permasalahannya itu ya, Prof, jadi gimana? begini Bu, bentar. Jadi kita coba ya dari 25 menit itu bagaimana kita melihat, kan pembukaan biasanya kan 5 menit misalnya kan ya. Iya, betul. Penutup 5 menit ya 15 menit. Bisa nggak kita punya catatan observer ya? Kita buat masing-masing tuh 1 sampai 20. Jadi menit pertama itu Bu Nur Haida itu apa yang dia lakukan. Jadi lihat aja jam. Nanti di polos ibu terlalu banyak ini. Sehingga lebih operasional, terukur gitu Bu. Jadi terukur. Jangan sampai nanti misalnya
Makanya harus ada indikatornya. Ya kan di dalam panduan kan ada pembukaan tuh harus misalnya kan salam ngabsen. Ya. Iya. Tapi jangan monoton kan. Selamat pagi anak-anak, gimana semua sehat? Ada nggak? Coba cari inspirasi yang lain gitu kan untuk Dikasih yel-yel. iya, ada semacam improvisasi gitu kan. Iya, Tapi iya, kita iya. terukur selama 25 menit itu setiap menit kita amati gitu kan ya. Jadi nanti masing-masing jadi observer ya. Sehingga wah ternyata paling tidak itu ada dua kepentingannya. Kita melihat ternyata kan kalau begini Bu, kita melihat orang itu mungkin kekurangan karena kita mengamati. Tapi waktu kita jadi pemain ternyata susah juga itu Bu. Jadi itu. Tapi dengan kita menjadi observer ya, ala listen study itu kita akan lebih tahu oh ternyata begini sehingga saya harus begitu. Nah, kira-kira begitulah sehingga akan menjadi suatu bentuk-bentuk pembelajaran yang luar biasa menurut saya sih ya. Jadi gitu mungkin Bu Teti, mudah-mudahan bisa dipahami yang saya maksudkan. Jadi waktu efek itu coba menit per menit itu kita lihat apa yang dia sampaikan. Sehingga nanti bisa melatih kita bagaimana agar supaya melihat dari pelajaran pokok itu misalnya apa kita kekurangannya. Nah itu kalau di lesson study itu dilakukan seperti itu. Sehingga pada saat feedback itu banyak sekali hal-hal yang terukur gitu. Tidak hanya sekedar umum. Tapi misalnya Ibu tadi menit ke-20, kenapa siswa ada yang dia ngelamun tidak dihiraukan? Jadi sampai begitu Ibu ya. Misalnya kok tadi ada siswa yang dia keluar masuk ruangan atau misalnya tidak ini dia mengerjakan sendiri atau asik main HP. Nah itu sampai begitu gitu kan ya. Nah itu kan nggak boleh ya. Ada kita sedang belajar ada siswa main HP dia mungkin disimpan di dalam bangku. Kalau tidak terperhatikan oleh guru, wah itu kan ya tentunya sayang gitu kan ya. Pembelajaran kita jadi tidak efektif gitu kan. Nah, sampai begitu Bapak Ibu ya yang diperhati. Itu melatih kita untuk ini ya walaupun memang secara teori kemampuan manusia mengawasi itu sebenarnya kan 10 ya, 110 ya. Sekarang kita 35 memang mau kageroh Bu Teti ya. Iya. 35 itu terlalu banyak, apalagi dulu Terlalu 50. banyak. Semestinya 20. Mengapa kita kalau mengawas ujian kan misalnya kan 20 calon diawasi 2 orang karena itu kan. Karena kemampuan kita untuk mengamati itu ya tidak bisa kalau 20 terlalu banyak. Sehingga kalau mengawal kan selalu 2 orang kan itu kan. Karena memang dengan asumsi bahwa seorang itu mengawasi 10 orang gitu kan. Sehingga bisa teramati secara keseluruhan gitu kan. Tapi 35 ya lumayan lah ya. Tapi paling tidak kita memang di sanalah kita mungkin harus berlatih bagaimana kita kalau melihat spion itu kita lihat jangan hanya terfokus pada murid yang cantik aja Pak Imam ya. Jadi harus wah kita betul-betul melirik ke kiri. Siap Prof. Sehingga Semuanya harus diperhatikan. ya harus terlirik lah gitu Bu ya. Bu Nur ya, terlirik ya. Jadi terlirik semua gitu ya. Kita walaupun misalnya lihat sini tapi sehingga anak itu wah ternyata meleng sedikit juga ketawa. Jadi sehingga dia kan akan fokus aja yang mesti kita biasakan dia. Mungkin itu Bu Titi pengantar umum dari saya. Mudah-mudahan bisa kita hari ini silakan diatur mau bagaimana caranya untuk lebih mematangkan menghadapi PPL ini. Maka Bu Titi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jam Waalaikumsalam. menguji disertasi ya di sini juga di kantor. Oh iya, ya. iya. Nanti saya Iya. mungkin sebentar keluar ya atau menggunakan perangkat lain nanti silakan Bu Titi untuk ini melanjut ya kita sama-sama lah walaupun Siap, saya Prof. tidak persis di depan komputer PPG. Silakan Bu Titi atau nuhun. Ya, terima kasih Prof masukannya, saran-sarannya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teti, sama-sama Bu Teti. Buat Pak Asep, buat teman-teman semuanya, saya nggak usah menyebutkan dari Bu Nuraida, Bu Ida, Bu Yuyun, Pak Fajri, Bu Silvi, semuanya ya, Bu Niro, Bu Imam, Ayah, Bu Ade, Bu Eka, Bu Hertiana dan Pak Yasef. Pokoknya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya apabila dalam penyampaian kepada Bapak Ibu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sami-sami Bu, sami-sami. Ya, karena manusia itu tidak lepas dari kesempurnaan ya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Prof. Sam itu memang ada betulnya, ya betul sekali bahwa kenapa harus peer teaching itu dilihat harus ada keaktifan dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus menjiwai apa sih setelah kita analisa ya, mengajar di depan teman yang sebaya itu berbeda dengan mengajar di kelas. Bukan begitu Bapak Ibu? Kalau di Betul. kelas Bapak mau improvisasi enak gitu. Tapi begitu dengan teman itu seakan-akan kaku. Tapi saya melihat di sini luar biasa sudah bagus. Ya, bagus sudah keren. Tinggal nanti dipulas lagi dan kita sebenarnya di sini kita mengerjakan LK 2.2 kan? Di Iya, Bu. LK 2.2 ini adalah observasi peer teaching. Ini nanti ke RTL, rencana tindak lanjut. Bukan begitu ya Pak Asep? LK 2.2. Di dalam LK 2.2 ya, LK 2.2 di dalamnya itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, kalau kita berbicara mengenai pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, berarti Bapak Ibu berbicara mengenai kegiatan belajar mengajar yang ada atau yang tertuang di dalam RPP. Apakah di dalam RPP itu sudah kita laksanakan atau enggak? Jangan sampai begini kata Pak Fajri, udah aja RPP-nya seperti itu, terserah nanti ke kelas mah gimana nanti, bukan begitu ya Pak Iman? Ya ke kelas mah udah aja biarin Iya, Bu. RPP. Nah itu yang sebenarnya yang kurang bagus. Artinya kita tidak bolehlah seperti itu. Kita mengerjakan RPP langsung kita aplikasikan, kita kerjakan sesuai dengan RPP itu. Terlepas kalau kita sudah terbiasa seperti itu teman-teman, itu pasti akan hasilnya akan bagus. Apa sih? Kalau dalam George R. Terry, kalau segala sesuatu kegiatan, kita harus selalu berpatokan kepada planning, organizing, execution, controlling-nya. Planningnya dulu dong, persiapannya dulu seperti apa. Ya. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau persiapan kita sudah oke, sudah bagus, ya insya Allah nanti hasilnya juga yang diharapkan sudah bagus juga. Nah ini permasalahan yang mengenai RPP kadang-kadang bukan hanya Bapak Ibu, tapi semua, hampir semua di sekolah, termasuk di sekolah saya juga, RPP dibawa di tangan. Tetapi apa yang di dalam kegiatan, dalam langkah-langkah pembelajaran, dalam pendahuluan, ternyata tidak sama. Ya, walaupun nanti kata Prof. Sam, silahkan aja Bapak Ibu itu improvisasi penambahan kata-kata. Ya, nggak apa-apa, yang penting tidak melenceng dari, kalau kata Bu Nur Haidah, saya pendahuluannya Bu Teti 5 menit, oke loh 5 menit. Kata Bu Ade, ya udahlah kalau gitu, saya mau menyapa, mau ngasih ice breaking kepada siswa di pendahuluan, silahkan aja. Atau kata Bu Yun, saya mau di intinya aja lah, di kegiatan inti, mangga, tapi di situ sudah tergambarkan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi siapapun nanti yang akan mengajar di kelas, dia sudah tahu, oh langkah-langkahnya seperti itu. Dengan model pembelajaran misalnya problem based learning. Dikatakan model pembelajaran berarti harus ada langkah-langkah atau sintaknya ya Bapak Ibu. Nah sekarang kemudian nanti ada PPL, serta RTL itu ada PPL ya Bapak Ibu. Nah pada saat PPL mungkin di sekolah ya, di sekolah dengan anak dan Bapak mungkin sudah biasa, Ibu sudah biasa. Tapi yang menjadi deg-degan adalah bagaimana nanti ujian komprenya, bukan begitu ya Bapak Ibu? Siap. Ada pikiran ujian kompre kan? Iya Bu, Ya. ujian kompre. Iya Bu, ujian kompre. Mudah-mudahan nanti ada masukan juga nih dari Prof. Sam, dan saya berdoa mudah-mudahan insya Allah profesor yang akan menguji Bapak Ibu itu adalah yang hebat-hebat dan baik-baik, yang tidak akan membuat deg-degan Bapak Ibu. Amin. Kembali lagi, tadi sama Prof. Sam sudah diinikan bagaimana Bu Teti supaya kelihatan ada perubahan ya, ada perubahan dari yang kemarin. Kemarin kita peer teaching 25 menit ya, 25 menit. Nanti memang kita mengisi LK 2.2. Kalau hanya mengisi LK 2.2, saya tanya dulu sebelum menerangkan itu. Apakah LK 2.2-nya sudah diisi? Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Yang mana Ibu? Yang Sekarang gini, kemarin itu yang tamu ngajar itu adalah Bu Siroh ya. Nah saya minta
yang kedua itu memang harus ada moderator, terus yang satu adalah observer. Moderator di sini adalah untuk mengatur lalu lintas, diskusi dan lain sebagainya. Observer nanti di sini mengamati mulai dari pendahuluan, kan itu ada di LK2.2 ya. Dia harus mengamati, jadi kalau bisa sih observernya 2 lah, kalau bisa ya, observer 2, moderator 1, atau misalnya kalau mau observer 1, moderator 1. Nanti gini observernya nanti ditulis. Di situ ada pendahuluan, di situ kayak di LK2.2 ya teman-teman. LK2.2 ada pendahuluan, ada apalagi Bu Eka? Ada kegiatan inti kan? Terus apalagi? Penutup. Jadi nanti diperhatikan, disesuaikan dengan RPP-nya. Jadi teman-teman nanti tampil ini loh RPP-nya, baru teman-teman ngajar seperti biasa dengan catatan bahwa teman-teman itu dipres waktunya hanya 25 menit. Jadi jangan panjang lebar, Pak Fajri ya. Jadi materi jangan terlalu panjang, cukup yang singkat-singkat aja, yang padat kena gitu loh ya. Jadi gini, saya mau pembukaan 5 menit, itu pendahuluan. Akan jalan kita baru segitu. Sekarang mau PPL nih, jadi kita juga harus di-push lagi, dengan semangat lagi, dengan keaktifan yang lebih bagus lagi. Boleh nggak Bu Teti ada improv, ada apa, silakan. Boleh nggak ngasih ice breaking? Boleh ngasih yel-yel? Boleh, tetapi masih ada jalurnya. Oh ini loh saya pendahuluan, ini inti, ini penutup. Dan teman-teman, kalau misalnya slide-nya banyak, nggak usah ditampilkan semua juga nggak apa-apa. Kira-kira yang ini. Nah, atau misalnya kayak Bu Ade atau siapa, udah diperbaiki Bu loh ininya, PPT-nya saya mau tampilkan sekarang, silakan tampilkan. Nanti pada saat ujian kompre, Bapak Ibu tidak akan bisa konsultasi seperti ini lagi gitu. Sekarang materinya kami sampai Sabtu itu adalah menganalisa LK2.2, artinya Bapak Ibu mengulangi lagi peer teaching yang tadi, observernya misalnya siapa, oh iya Bu Eka ini pendahuluannya lo kurang gini, kurang memberikan salam kepada siswa ini, nanti kita bahas di situ masukannya gitu. Observer ini yang harus jeli dan ngasih waktu dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu, jelas semuanya? Jelas Bu, jelas. Bu. Iya, nanti dibagi lagi ya Bu ya. Walaupun ini baru mulai dan kelompok kita paling pertama ya, kelompok yang lain kan pada siang. Kelompok kita paling rajin, ceria Bu Teti. Oh iya. Siapa Asep? Cepat selesai, kompak. Iya, ini alhamdulillah Pak Asep, kelompok ini luar biasa. Jadi kita akan mendalami LK2.2-nya dengan melalui peer teaching ya teman-teman. Tapi ingat, sekarang kita mau bahas LK2.2. Di dalam LK2.2 itu ada apa sih? Ada aturannya di situ, observasi peer teaching. Kita praktekkan saja. Jadi nanti boleh mau siapa dulu yang mau tampil nih? Misalnya Pak Imam dulu, atau Bu Nur Haidah, atau Bu Suyiroh. Bu Suyiroh ini semangatnya luar biasa. Saya salut ke Bu Suyiroh, benar. Selalu ngasih semangat sekali. Dan teman-teman juga luar biasa ritmenya. Kita beberapa hari nggak ketemu, kayaknya udah berapa lama ya Bu Nur ya. Bu Nur juga, ini pengen ketemu nih. Kalau nggak tahu tuh bapak-bapak mah nggak tahu tuh Pak Yaser lagi di luar nih, di bawah pohon kata Pak Yaser. Ya, semuanya pada semangat ya Bu Yuyun. Bagaimana condet, hujan atau enggak Bu Yuyun? Nah itu Bu Yuyun senyumnya ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu semangat sekali, luar biasa. Jadi tampilkan yang terbaik ya, tampilkan yang terbaik. Boleh Bu Teti improv, boleh improvisasi. Karena improvisasi membuat kita menjadi lebih percaya diri ya. Tapi nyambung gitu ya, materi dengan improvnya juga nyambung. Gimana Pak Imam, mau siapa dulu atau kita sesuai waktu itu peer teaching atau bagaimana? Sesuai waktu peer teaching gimana Bu? Kalau sesuai waktu peer teaching gimana supaya nggak bagi lagi nanti? Sudah siap kan, PPT-nya sudah ada ya? Nggak udah usah sih. direkam juga nggak apa-apa sih ini, tapi ini buat pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, apa yang disampaikan oleh Prof. Sam ini, dengan seperti itu, Bapak Ibu lebih pede, lebih percaya diri, ya, penguasaan materi dan sebagainya. Begitu PPL sudah
kita sudah serahkan aja kepada Bapak Ibu semuanya. Udah oke. Gimana Bapak Ibu Gimana, yang Pak Imam? Bapak Ibu yang lain Informasinya? Bapak Ibu yang lain kalau ya sesuai urutan kemarin Pak gimana? Imam suaranya nggak ada. Oh, Pak Imam suaranya cek. Pak Imam tuh suaranya katanya tuh masih bunyi di dah. mute. Ya maaf. Panelnya mana bunyi dah? Maaf. Iya Bapak Ibu kalau urutan yang kemarin gimana? Pada setuju nggak? Kalau setuju kita lanjut aja yang kemarin. Jadi dari Bu Suira lagi. Gimana Bu Suira? Bagaimana teman-teman mau ngikutin urutan yang kayak kemarin atau mau bagaimana? Urutan kemarin boleh, Bu. Oke, Ibu Ida boleh. Boleh. Bu Suiro nggak ada suaranya nih, nggak ada suaranya. Siap ya Bu ya. Maaf Bapak Ibu, Biar saya nggak ada suka bercanda ah. terus. Kenapa bercanda? Biar Bapak Ibu tidak stres. Bu Ya, Teti, saya nggak mau teman-teman jadi stres, jadi ngelamun terus, jangan. Selalu happy, selalu semangat. Ya. Bu Teti, Karena saya yakin Bapak Ibu itu hebat-hebat. Ya, kenapa? iya mungkin gini ya, kemarin kan ada yang nutulensi ya. Ada yang nutulensi, ada moderator, kita tetap begitu. Tapi nanti nutulensi ini jadi observer kali Bu ya, untuk mengamati Iya, kegiatan betul. step by stepnya dari waktu-waktu tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu yang lain ketika Bu Suiro ngisi misalnya pembukaannya berapa gitu kali Bu Teti ya, berapa menit dicatat, terus apa aja yang dilakukan. Waktu aja pembukaannya begitu udah misal Bu Iya. Suwera melebihi karena Bu Suwera pengen ngomong terus ya. Ini udah 5 menit langsung tek gitu udah dikasih tahu aja ya Bu ya. Jadi langsung ada feedback ya Bu di pada saat pembelajaran itu ya, atau gimana? Ya, ada feedbacknya. Oke. Ada tanggapan juga dari beberapa temannya. Siap. Bagaimana? Udah siap yang jadi notulen waktu Bu Suwera siapa? Bu Ade atau siapa Bu? Saya share lagi hasil itunya. Oh iya silakan share lagi. Saya buka